inklusi keuangan digital bagi perempuan. Kegiatan ekonomi dari belanja, tarik tunai di ATM, layanan kredit, dan lain-lain. Aktivitas tersebut adalah beberapa bagian dari inklusi keuangan. Pada tahun 2022, pemerintah memproyeksikan setelah pandemi COVID-19, terjadinya pertumbuhan ekonomi baru dengan memanfaatkan teknologi digital dalam aktivitas ekonominya. Inklusi keuangan di Indonesia sendiri terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2021, tingkat inklusi keuangan di Indonesia naik mencapai 83,6%. Hal ini juga diikuti dengan pertumbuhan yang signifikan dalam kepemilikan dan penggunaan akun rekening yang juga meningkat menjadi sebesar 65,4% pada tahun 2021. Apa sih itu inklusi? Menurut World Bank atau Bank Dunia, inklusi keuangan adalah akses bagi setiap orang atau bisnis untuk bisa memanfaatkan produk ataupun layanan keuangan. Layanan ini berperan penting untuk bisa memenuhi segala kebutuhan manusia setiap hari, seperti transaksi pembayaran, tabungan, kredit, serta asuransi yang bisa dikerjakan secara efektif dan kontinu. Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK nomor 76/POJK 07/2016. Inklusi keuangan adalah suatu ketersediaan akses untuk berbagai produk, layanan jasa keuangan, dan lembaga. Dan untuk mengaksesnya dapat memanfaatkan teknologi digital atau inklusi keuangan digital. Tujuan inklusi keuangan. Tujuan dari inklusi keuangan adalah untuk mendorong masyarakat yang awal mulanya tidak memiliki akses terhadap lembaga keuangan bisa memiliki akses ke lembaga keuangan. Tujuan lainnya seperti yang pertama, akses dengan biaya yang wajar untuk berbagai layanan keuangan, termasuk tabungan, deposito, pembayaran, dan layanan transfer untuk semua rumah tangga. Yang kedua, meningkatkan perekonomian masyarakat, mengurangi ketidakseimbangan akses ke lembaga keuangan dan produk-produk finansial. Dan yang ketiga, membantu para pelaku pemilik usaha mengembangkan usahanya dengan menyediakan layanan keuangan dalam bentuk kredit perbankan. Saat ini pemerintah gencar dalam menerapkan inklusi keuangan dengan harapan berkurangnya jumlah masyarakat unbanked di Indonesia. Untuk mengetahui jenis inklusi keuangan yang ingin dimaksimalkan oleh pemerintah, yang pertama, layanan perbankan seperti menabung, tarik tunai di ATM, dan transaksi secara online. Yang kedua, layanan pinjaman online. Yang ketiga, layanan asuransi. Yang keempat, e-wallet. Dan yang terakhir, melakukan investasi. Jenis atau model inklusi keuangan di atas adalah hal-hal yang ingin ditingkatkan oleh pemerintah. Bila inklusi digital telah dicapai oleh masyarakat Indonesia, maka perekonomian Indonesia pun dapat meningkat. Selanjutnya, tingkat inklusi keuangan antara laki-laki dan perempuan. Tingkat inklusi keuangan di Indonesia semakin tinggi. Berdasarkan hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan atau SNLIK oleh OJK pada tahun 2019, sebesar 38,03% dan tahun 2023 sebesar 49,68%. Inklusivitas keuangan yang tinggi pada suatu negara dapat menciptakan efisiensi ekonomi serta dapat mendukung stabilitas sistem keuangan nasional. Indeks literasi keuangan laki-laki lebih rendah dibandingkan dengan perempuan, tetapi indeks inklusi keuangan laki-laki lebih tinggi daripada perempuan. Indeks literasi keuangan laki-laki sebesar 49,05%, dengan indeks inklusi keuangan sebesar 86,28%. Indeks literasi keuangan perempuan sebesar 50,33% dengan indeks inklusi keuangan sebesar 83,88%. Makin tinggi indeks literasi keuangan, seharusnya selaras dengan inklusi keuangan yang makin tinggi pula. Nah, apa saja sih yang membuat inklusi keuangan perempuan lebih rendah dibandingkan dengan laki-laki? Penyebabnya adalah fasilitas dan akses keuangan yang belum maksimal bagi perempuan. Misalnya, kepemilikan rekening bank, lalu kepemilikan aset. Mayoritas keluarga di Indonesia menganut single income berasal dari suami yang bekerja. Dirasa perempuan tidak membutuhkan rekening dan sudah ada rekening suami.
Nah, bagaimana sih cara meningkatkan literasi keuangan laki-laki serta dapat meningkatkan inklusi keuangan bagi perempuan? Caranya adalah yang pertama, edukasi serta perbaikan pola pikir. Laki-laki dan perempuan saling bersinergi dan berbagi peran dengan jelas dan setara dalam mewujudkan inklusi keuangan. Yang kedua, perubahan besar dimulai dari keluarga. Meningkatnya jumlah keluarga dengan kondisi keuangan inklusif dapat memberikan dampak positif terhadap kondisi keuangan dan perekonomian negara. Yang ketiga, suami istri memiliki rekening sendiri dan rekening bersama, sehingga terjadinya wewenang yang setara dalam pengelolaan keuangan keluarga, serta pos-pos keuangan menjadi lebih akurat dan jelas peruntukannya. Yang keempat, kepemilikan aset bagi perempuan agar menjadi pribadi yang berdikari sehingga perempuan dapat bertahan dan menyelesaikan permasalahan finansialnya sendiri. Yang kelima, mengedukasi laki-laki dengan menyadari perempuan memiliki hak yang sama dan setara dalam hal keuangan. Yang keenam, mewujudkan keuangan keluarga yang inklusif tidak berarti ingin mengunggulkan atau merendahkan salah satu pihak, tetapi lebih kepada kompromi dan saling memahami. Dan yang terakhir, bentuk kerjasama suami dan istri dalam mewujudkan keuangan keluarga yang inklusif, diantaranya adalah perencanaan dan penganggaran keluarga, serta kejelasan peran dan tugas dalam mengatur keuangan keluarga. Perencanaan dan penganggaran keluarga adalah skema keuangan dan porsi anggaran yang disepakati bersama oleh suami dan istri dalam berumah tangga.